Waalaikumsalam. Halo Ziza, Ibu. Ini kelas 9 lagi sekarang deh. Iya. Udah mau lulus. Wah. Tapi tadi pelajaran tak? Matematika. Matematika? Iya. Ujian nggak? Ada pandi? Iya. Aku dengar-dengar itu ada bedeng nanti P5 kalau sekolah udah ujian. Iya. Sama persen. Masih rencana itu Bu, belum jelas. Kalau misal persen biasa kita apa kita ikuti? Basket ya. Oh, jadi tahun-tahun lalu persen kita basket kita ikuti. Iya. Ini sama Ibu beberapa hari lalu nih. Iya. Kan kita bilang itu hari kalau mau ceritakan sesuatu sama Ibu. Ceritakan saya. Boleh. Oh iya, sebelumnya ini tuh kita cerita yang bakal kita cerita ini tidak bakal ceritakan ke orang lain, termasuk guru teman-teman yang kayak saya, kayak guru kecuali kita izinkan Kak untuk bagian ke orang lain. Terus berharap di konseling ini, kita tahu ini konseling Kak? Belum Ibu, karena baru juga pertama kali masuk sini. Pertama kali. Baik, jadi konseling itu sendiri kalau di kalangan siswa itu kenal konseling ruang curhat. Ya untuk detailnya Ibu tidak usah jelaskan, cukup pahami. BK itu tempat berbagi cerita. Kalau kamu punya keresahan, punya rasa cemas dan lain-lain, atau kamu punya masalah, bisa datang ke BK untuk setidaknya bercerita. Oke? Aziza punya teman dekat? Cewek, sahabat. Iya. Sering tidak terbuka sama dia? Sering. Kadang ada tidak masalah yang tidak bisa kamu ceritakan ke dia? Iya, pasti Bu ada. Ada. Tapi misalnya masalah, misalnya tidak bisa kamu ceritakan ke temanmu, tapi kamu butuh tempat cerita. Ada? Kalau misal kamu dapat yang seperti itu, kamu bisa cerita ke Ibu. Dan itu tidak bakal itu bocorkan. Oke? Nah, kita kan akan melakukan konseling. Dalam konseling itu kita punya 4 asas. Satu itu yang pertama namanya kerahasiaan. Jadi yang kamu ceritakan tidak akan dibocorkan ke siapapun, termasuk ke teman-teman. Maksud dari teman-teman ini teman-teman Ibu ya, dan guru-guru BK yang lain. Terus asas kedua itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu kamu mau menceritakan semuanya dengan terbuka dan tidak menutup-nutupi. Karena kan kadang ada cerita yang kehilangan satu kata, maknanya langsung beda gitu. Oke. Terus yang ketiga kesukarelaan. Kesukarelaan itu kamu dengan sukarela menceritakan semua atau menjawab semua pertanyaan yang dibagikan. Oke. Nah, sekarang ini kan sudah jam istirahat. Kayaknya tunggu, ini kan hari Rabu. Oh, sebentar jamnya kosong ya? Iya. Oke. Kalau begitu Ibu bisa minta waktunya 40 tidak cukup ya 45 menit. Jadi konseling yang akan Ibu laksanakan itu waktu yang diambil kurang lebih 15 sampai 45 menit. Bisa Ibu. Tugas dalam konseling itu Aziza sebagai konseling, Ibu sebagai konselor, dan Aziza harus tugas konselor itu membimbing konseling. Jadi konseling itu silahkan bercerita apapun yang diceritakan, dan konselor akan mendengarkan dan memberikan sedikit arahan kalau cerita tersebut butuh arahan. Nah, sebelum kita memulai konseling, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu untuk kemudahan dari semua. Oke, berdoa kita mulai. Sudah? Kita ungkapkan semua keluh kesah kita, terus nanti kayak Ibu yang kasih penanganan. Ya, terserah kita mau cerita tentang apa. Kalaupun memang tidak butuh penanganan, ya bagaimana? Kalau mau cerita sesuatu boleh. Oh, dan bakal jadi rahasia tetap. Oke, mau mulai dari mana sih, Sa?
Jadi saya tuh Bu punya kak overthinking yang berlebihan dan tidak nyaman kak sama itu. Misalnya kalau di jalan ada kulihat bapak-bapak kempes banyak. Jadi Bu, saya punya kak overthinking yang berlebihan dan jujur Bu tidak. Jadi Bu, misalnya biasa aku lihat bapak-bapak, contohnya Ibu, karena baru juga beberapa hari lalu ku rasakan ada kulihat bapak-bapak kempes banyak. Mau kak tegur tapi nggak ku tahu, kayak malu-malu kak. Tapi kalau begitu ku pikir sampai rumah nanti kayak kecelakain kak karena nggak ku tegur atau bagaimana. Kayak suka sekali begitu Ibu. Nggak kuat juga dengan sifatnya itu. Jadi Aziza merasa overthinking. Itu salah satu contoh overthinkingnya nih. Kayak misal Aziza mau bantu orang tapi tidak membantu, nanti pikirannya tuh sampai ke bagaimana kalau kecelakaan, bagaimana kalau begini. Terus Aziza pernah apa ya namanya? Pernah melakukan usaha untuk berhenti overthinking? Pernah Bu, tapi kayak tidak bisa. Tidak bisa. Jadi gue punya satu teknik itu namanya thought stopping. Thought stopping itu kayak menghentikan pikiran. Kan sekarang Aziza kan overthinking. Thought stopping itu kayak misal ini apa namanya, pikiran itu mulai panjang, overthinking sampai panjang, itu sebelumnya panjang sekali, di-cut, di stop di bagian sini. Jadi kayak enggak sampai pikiran tak melayang-layang. Dan kan kalau mungkin kita tipe apa namanya, tipikal overthinking itu kan cuma satu hal, segala hal gitu. Ada namanya teknik thought stopping yang kayak tadi dijelaskan. Kayak misalnya kamu lihat orang banyak kempes, sudah itu malu untuk bilang, sudah itu sampai kepikiran nanti sampai ke rumah, sampai besok-besoknya. Nah, misal di jalan, kamu masih di jalan lihat itu kempes tapi tidak sempat untuk mengungkapkan. Selang 5 atau beberapa menit setelah itu, kalau awal kepalamu atau awal semuanya itu mulai panjang, mulai overthinking, kamu bisa mengatakan stop dengan memberikan kode pada dirimu sendiri. Misal, kode yang kamu berikan itu kayak tepuk paha dan katakan stop. Stop dan katakan berhenti kau pikirkan ini. Bisa? Kita coba nanti ya? Karena kan sekarang Aziza lagi tidak di tahap itu mungkin. Iya. Kalau misal nanti kamu dapat apa namanya masalah yang bikin overthinking, kamu bisa coba kayak gitu. Jadi kode yang Aziza ini itu kode yang kayak gimana? Yang kayak tadi mau Bu, Tepuk paha, tepuk paha dan katakan stop, gitu. Karena ada 2 konselor yang sebelumnya kodenya itu dia petik jari. Kalau mulai overthinking dia petik jari dan dia katakan stop. Dan katanya itu berpengaruh. Oh iya, ini kan lupa tidak bilang tadi waktu konselingnya. Nah, bilang ini segera depan. Jadi memang deh, oh begitu deh Bu. Bilang oh begitu deh. Oh begitu di Bu. Jadi kayak tadi dibilang, kalau misalnya mulai lagi muncul itu potong bukan kata stop. Dan dengan kode ini ya. Baik, karena ini ada pertemuan, coba Aziza simpulkan teknik-teknik yang sudah Ibu ajarkan. Jadi sesuai tadi yang Ibu bilang, kalau misalnya tiba-tiba overthinking Kak, bisa putuskan dengan cara ini, terus bilang stop, nggak boleh dipikirkan lagi, karena itu bisa membawa dampak buruk bagi diri saya untuk kedepannya. Jadi Aziza sendiri sudah paham ya yang Ibu maksud tentang thought stopping. Jadi bentuk overthinking itu tidak harus mobil ya. Kan overthinking itu banyak. Misal yang lain yang muncul, kamu bisa coba kalau muncul lagi stop, kayak bisa berhenti, nggak usah dipikirkan, bukan urusan itu. Oke? Masih ada lagi yang mau ceritakan? Itu saja Ibu. Misalnya Untuk saat ini itu saja. kalau misal besok-besok mau punya cerita, boleh datang. Siap Ibu. Terima kasih ya sudah mendengar. Iya.
baru kau pulang. Iya. Assalamualaikum Ibu. Iya.